Ibu Bapak semuanya, Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Seperti biasa, kita kajian di Majelis Online Tasik bersama guru kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah, SAG MPD. Alhamdulillah, beliau sudah hadir. Insya Allah, Ibu Bapak, kita langsung saja kajian kita malam hari ini. Beliau akan menyampaikan pada malam hari ini tema yang berjudul sifat hayat. Ini termasuk sifat ma'ani yang keempat, yang artinya Allah Maha Hidup. Baik, Ibu Bapak, tanpa berpanjang lebar, mari kita sama-sama menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah. Kepada beliau dipersilahkan. Mangga, Kang Iip. Atur nun Kang Yodi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana 'alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bis solihin. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah zat yang maha hidup, yang tetap abadi, yang awal dan yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan tiada yang mendahului. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan dan bujukan iblis syaitan dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolihin. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Bapak Ibu wilujeng wengi, selamat malam ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bersyukur malam ini masih diberikan kesempatan juga kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu bersilaturahim untuk kembali belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan sifat Allah, sifat 20 bagi Allah, yaitu sifat ma'ani yang keempat. Sifat ma'ani yang keempat yaitu sifat hayat atau hayyun. Hayat atau hayun itu dari kata dasar haya'a, haya'a atau hayaya ya. Secara bahasa itu artinya berkaitan dengan makna hidup. Kuman, karena kuman juga penting bagi kehidupan. Subur, subur berarti juga ada kehidupan di situ. Malu, hayun juga artinya malu. Malu atau kemalu-maluan, merasa malu. Jelas, terang, ayolah, marilah. Hayya alas sholah. Hayya itu artinya marilah gitu. Hayya, marilah gitu. Atau hayya itu panggillah. Panggillah, undanglah. Mendekati. Telah mendekati umur 50 tahun. Kalau udah lewat, ya udah bentar lagi hidupnya. Gitu. Kemudian hayya juga berarti salam. Atau memberi hormat. Kemudian memberi makan. Memberi makan juga kan memberi hidup. Menyalakan, menghidupkan kesuburan, hujan, tumbuhan yang penting bagi kehidupan.
Hewan juga, hayawan juga dari kata hayun ya. Hewan, binatang, ilmu hewan, ilmu hayati kan. Ya, hayati itu kan berarti ilmu, ilmu hewan. Berkaitan dengan hewan, kehewanan gitu. Haya'a juga berarti salam, kerajaan, kehidupan, wajah. Juga arti dari kata haya. Muka, muka juga arti dari kata haya'a. Kumis kucing. Kumis kucing itu kan rumput apa? Pemalu, putri malu ya. Ada kata malunya. Berjaga, tidak tidur juga hayu. Berarti bangun gitu ya. Hidup. Haya juga berarti memperingati sesuatu yang hidup terus, hayun. Makanya Allah zat maha hidup yang kekal gitu. Kemudian tanah yang subur juga hayu ya tadi udah. Apalagi ya? Ular. Ular juga hayu. Hayatun juga artinya ular. Salah satu arti hayat itu ular. Ular jantan gitu. Ilmu hayat, rezeki yang halal. Surga juga hayun artinya. Jadi hayun atau hayat dari kata haya'a itu artinya banyak ya. Nah, ketika kita berbicara Allah itu hayat, Allah itu hayun, berarti Allah itu adalah hidup. Allah punya sifat hayat. Allah punya sifat hayun, artinya Allah itulah zat hidup. Zat yang maha hidup dan tidak mungkin Allah itu mati. Karena Allah adalah Al-Hayyu. Misalnya di surat 25 ayatnya 58. Mana Kang Yodi? Siapa? Surat 25 ayat 58. Ya, surat 25 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Wa tawakkal alal hayyi, dan bertawakalah alal hayyi kepada al hayyi. Al hayyi itu Allah diartikannya kan, Allah yang hidup. Jadi Allah itu al hayyi itu sendiri. Allah itulah zat hidup itu sendiri. Allah yang hidup, Allah yang punya sifat hidup, lalu dia menciptakan makhluk hidup gitu. Nah, makhluk yang dia ciptakan hidupnya sementara gitu. Ada matinya gitu. Sementara Allah memang zatnya zat hidup gitu. Wa tawakal, dan bertawakalah alal hayyi kepada al hayyi. Al hayyi artinya Allah yang hidup. Layamut, yang tidak mati. Karena lawan dari hayyi adalah maut. Karena Allah punya sifat hayat, punya sifat al hayyi atau al hayyu atau hayyun, maka dia tidak mati gitu. Kemudian juga bisa dilihat di surah 2 255. Surat 2 255. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. ya. Ada ayo ya. Allah, ya, ada. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, Allah tiada Tuhan selain Dia. Dialah Al-Hayyu. Allah adalah Al-Hayyu yang hidup, zat hidup yang kekal hidupnya. Terus menerus mengurus makhluk. Bahwa Allah adalah zat yang hidup atau Allah adalah sifat hidup itu sendiri. Kalau hayat itu dimasuk kategori sifat gitu. Berarti kan sifat dan zat itu satu. Allah adalah hidup itu sendiri. Allah zat hidup, sifatnya juga hidup gitu. Karena dia zat maha hidup, sifatnya hidup, maka dia tidak mati. Ya, juga dilihat di surat 3 ayat 2.
Surat 3 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, sama ya. Sama. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah adalah al-hayyu. Allah adalah yang hidup, maha hidup atau zat hidup. Ya, satu lagi dilihat di surat 20 111. Surat 20, surat Toha ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tunduklah semua muka kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Ya. Wa anatil wujuhu lil hayyi. Tunduklah semua wajah dengan rendah diri lil hayyi kepada al hayyi, kepada Tuhan yang hidup kekal, kepada Allah yang hidup kekal. Jadi Allah itu al hayyu. Allah itu adalah hidup gitu. Zat maha hidup. Nah, Allah sebagai zat hidup atau sebagai zat yang maha hidup, lalu dia menciptakan makhluk hidup gitu. Dia memberi hidup gitu. Jadi hidupnya kita adalah dihidupkan gitu, bukan karena kita sebagai zat hidup, karena kita dihidupkan. Nah, bagaimana Allah menghidupkan yang lain gitu? Allah sebagai Al-Hayyu juga Allah adalah sang nafas itu sendiri. Kita hidup karena kita bernafas kan gitu. Nah, Allah sebagai zat hidup kemudian menciptakan makhluk hidup. Supaya apa tandanya makhluk hidup itu dia ada jiwanya atau ada nafasnya, maka dia untuk hidup harus bernafas gitu. Bernafas itu nafas jiwa gitu ya. Nah, Allah itu juga adalah sang nafas. Sang nafas itu sendiri. Surat 6:12. Surat 6 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Kullillahi kataba ala nafsihi rahmah. Dia telah menetapkan atas nafasnya kasih sayang. Jadi Allah menyebut dirinya menggunakan kata nafas. Jadi zat Allah adalah nafas. Atau Allah menyebut dirinya sebagai nafas gitu kan. Nah, Allah sebagai zat yang maha hidup, juga Allah sebagai nafas menciptakan makhluk hidup termasuk manusia dari nafas wahidah, dari diri yang satu. Surat 698. Surat 6 ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri. Maka eh, bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Ya, dialah yang menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari nafsin yang satu. Juga ada di surat 39 ayat 6. Surat 39 Dan ayat 6. ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian dia menjadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Ya. Kholakokum. Kholakokum.
Dia menciptakan kamu min nafsin wahidah. Dia menciptakanmu dari nafsin yang satu. Dari diri yang satu. Juga sama seperti di surah 4 ayat 1. Surat 4, surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ya, dari tadi diulang ya. Dia menciptakanmu Ya. min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah. Dari nafas yang satu. Berarti nafas-nafasnya selain Allah itu diciptakan. Diciptakan gitu ya. Dan diciptakannya dari nafsin wahidah gitu. Nah, tadi di surat 6 ayat 12 Allah menyebut dirinya dengan nafas. Nafas Allah itulah nafsin wahidah itu, diri yang satu atau jiwa yang satu kalau diartikannya jiwa gitu. Nah, berarti jiwa-jiwa kita adalah diciptakan. Dia menciptakanmu dari nafsin wahidah. Jadi nafas-nafas yang lain, jiwa-jiwa kita itu adalah diciptakan dari dirinya, dari nafsin wahidah itu tadi. Dan proses penciptaan nafas itu tidak dipersaksikan. 1851. Surat 18 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ya, penciptaan jiwa itu diiringkan setelah penciptaan langit bumi. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan anfus mereka. Jadi proses penciptaan anfus tidak dipersaksikan. Cuma di sini ada yang perlu diperhatikan. Sebelum Allah menciptakan anfus, dia menciptakan langit dan bumi. Berarti apa hubungannya? Hubungan atau bagaimana posisi antara langit, bumi, dan anfus tadi? Ya, di mana positioningnya? Apa hubungan antara langit, bumi, dan anfus? Langit dan bumi adalah posisinya ruh. Langit bumi adalah posisinya ruh. Makanya kan untuk bisa hidup harus ada jiwa, ada ruh, dan ada raganya kan. Ada tubuh sebagai raganya, ada jiwanya, dan ada ruhnya gitu. Sehingga penciptaan anfus beriringan dengan penciptaan langit bumi. Karena langit dan bumi itu ada di posisinya ruh. Nah, sementara pengetahuan tentang ruh itu hanya sedikit. Pengetahuan tentang ruh itu sedikit gitu ya. 1785. Surat 17 ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh itu termasuk urusan Robku. Dan kamu tidak diberikan pengetahuan berkaitan dengan ruh melainkan sedikit. Pertanyaan, ruh itu apa? Karena mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ya, ruh itu urusan Tuhan, tetapi ada ilmu tentang ruh walaupun sedikit. Ya, di surat 42 ayat 52 itu dijelaskan tentang ruh. Ruh itu adalah wahyu. Surat 42, surat Asy-Syura
ayat 52. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, di ayat ini ruh artinya adalah wahyu. Wa kadzalika, dan demikianlah auhayna, kami wahyukan kepadamu, ilaika, ruhan. Ruhan wahyu Al-Qur'an. Jadi ruhan artinya wahyu atau Al-Qur'an. Berarti pengetahuan manusia tentang Quran hanya sedikit. Sedikit. Ya. Ya, karena wahyu Quran itu adalah ruh dan pengetahuan tentang ruh hanya Sedikit. sedikit. Nah, di surat sebelumnya 1785 dikatakan bahwa ruh itu min amri robbi. Ruh itu dari Tuhan. Dan pengetahuan tentang ruh sangat sedikit. Kenapa sedikit? Karena ruh adalah wahyu Al-Quran di surat 4252. Dan Al-Quran itu adalah dari Tuhan. Quran itu dari Tuhan. Dan Quran itu adalah Al-Haq. Nah, lihat surah 10:32. Surat 10. 10:32. 32. Surat 10, surat Yunus ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Ya, maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu Al-Haq. Allah Rabbukum Al-Haq. Nah, di ayat sebelumnya bahwa ruh adalah urusan Rob. Allah sebagai Rob di ayat ini. Allah adalah Rob. Rob adalah Al-Haq. Ya, ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh urusan Rob. Dan Rob itu adalah Al-Haq. Gitu ya. Kalau ruh itu adalah Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah dari Tuhan. Gitu. Makanya ruh adalah Al-Quran itu sendiri. Lihat lagi di surah 47 ayat 2 dan 3. Surat 47 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Wahuwa al-haq, dan itu adalah al-haq mir rabbihim. Al-haq mir rabbihim. Hak dari Tuhan. Nah, kembali ke yang tadi, bahwa ruh adalah urusan Tuhan. Ar-Rob, Rob itu sendiri adalah al-haq. Dan al-haq itu dari Tuhan. Berarti urutannya gimana? Posisi langit dan bumi sebagai ruh. Pengetahuan tentang ruh hanya sedikit. Ruh adalah wahyu. Wahyu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah al-haq dari Rob. Al-haq dari Tuhan. Gitu ya. Karena ruh adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Sesuatu yang datang dari Tuhan adalah al-haq. Gitu ya. Kalau dirinci lagi, adalah ini. Rinciannya adalah Allah sebagai esensi yang perwujudannya adalah Rob sebagai hukum alam dan ditetapkan dalam al-haq. Gitu ya. Diulang.
Allah adalah esensinya. Rob adalah hukum alamnya. Nah, apa namanya? Wahyu Al-Quran adalah al-haq. Nah, al-haq itu ada ayat-ayatnya, ada wujudnya di ufuk dan di dalam di diri. Nah, di surat 4153. Surat 41 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ya, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Berarti kaminya merujuk kepada Allah, Rob, dan Al-Haq tadi. Ya, Allah, Rob, dan Al-Haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Di mana ayatnya? Di segenap ufuk. Dan juga pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah Al-Haq. Annahu hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah al-haq. Al-Quran sebagai al-haq, ayatnya di dalam ufuk dan ada yang di dalam di diri. Nah, berarti ufuk dan diri adalah ayat-ayat Allah. Atau istilah lainnya, langit dan bumi adalah perwujudan ruh. Gitu. Perwujudan ruh. Karena ruh adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah datang dari Tuhan, yang datang dari Tuhan adalah Al-Haq. Sementara Al-Haq itu sendiri adalah Allah gitu. Ya, kita lihat di 22 ayat 6. Surat 22 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak Ya, dan ya al-haq. Al-Haq. Terus? Dan sesungguhnya Dia yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah dialah Al-Haq. Al-haq. Ya, jadi saya ulang lagi supaya ketangkap itunya apa esensinya pesannya ya. Allah adalah zat hidup, Al-Hayyul Qayyum tadi, ya. Allah adalah zat hidup, sifatnya juga hidup. Karena Allah zat hidup, sifatnya hidup, dia tidak mati. Allah sebagai Al-Hayyu, sebagai zat hidup, juga menyebut dirinya sebagai nafas. Allah sebagai zat yang maha hidup, juga sebagai nafas menciptakan manusia dari nafsin wahidah. Jadi dari dia sendiri. Nah, proses penciptaannya anfus atau jiwa tidak dipersaksikan. Dan penciptaan nafas itu beriringan setelah penciptaan langit dan bumi. Berarti ada hubungan antara posisi langit bumi dengan anfus. Ya, seperti apa posisinya? Langit dan bumi adalah posisinya ruh. Posisinya ruh. Langit bumi adalah posisinya ruh. Pengetahuan tentang ruh sangat sedikit. Ruh itu adalah wahyu. Dan ruh itu adalah min amri robbi, urusan rob. Ya. Karena ruh adalah wahyu Al-Quran, dan Al-Quran adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Yang datang dari Tuhan adalah Al-Haq. Dan Al-Haq itu adalah Allah sendiri. Berarti Allah sebagai esensinya, Rob perwujudannya, perwujudan sebagai hukum alamnya. Lalu apa namanya? Hukum
Allah sebagai esensi, Rob sebagai hukum alamnya ditulis di dalam Al-Haq yang wujudnya adalah Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran itu ada di ufuk dan ada yang di dalam di diri. Nah, ufuk dan diri mewakili langit bumi. Ya, karena ruh urusan Tuhan, ruh juga wahyu Al-Quran, dan Quran juga berbicara tentang langit bumi, sehingga pengetahuan tentang ruh, pengetahuan tentang Al-Haq, pengetahuan tentang Al-Quran, pengetahuan tentang hukum alam, pengetahuan tentang alam semesta, yang ayat-ayatnya ada di dalam diri dan di cakrawala adalah sedikit. Tidak ada orang yang menguasai semua ilmu pengetahuan. Semakin tinggi dia belajar, semakin sedikit yang dia pelajari. Gitu enggak? Nah, sehingga dikatakan pengetahuan tentang ruh sangat sedikit. Bahkan gitu Allah membuat tantangan kepada jin dan manusia. Jadi bangsa jin dan bangsa manusia ditantang oleh Allah. Kalau ragu, kalau itu ragu kepada Quran, silahkan buat. Jadi jin dan manusia ditantang oleh Allah membuat semisal Quran. Membuat semisal Quran. Coba lihat 17:88. 17 ayat 88. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. gitu. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Sok, sekarang rembuk bikin seperti Quran. Maka tidak akan ada yang sanggup membuatnya seperti Quran. Nah, juga dijelaskan lagi di surat 2 ayatnya 23, 24. Surat 2 Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, kalau kamu ragu, jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, coba kamu buat satu surat saja yang semisal Quran. Ajak penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang benar, sok bikin. Kalau nggak sanggup se-Quran, sesurat deh, gitu ya. Terus kalau nggak bisa gimana? Lanjut. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, gitu. Jika semua bangsa jin dan manusia berkumpul membuat semisal Quran, maka tidak akan sanggup. Kalau kamu ragu kepada Quran, coba buatlah semisal Quran. Jangan satu Quran deh, satu surat saja. Kalau kamu nggak bisa, dan pasti kamu nggak bisa, maka pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia yang mana? Yang masih ragu.
yang masih ragu, masih tetap juga ragu kepada Quran. Nyieun teu bisa tapi tetep ragu. Ah, kepuguh maneh mah gitu pan nya. Heeh, sok atuh nyieun sorangan teu bisa. Tapi karena Quran teu percaya, ah gitu pilihan. Ya, nah contoh membuat semisal Quran itu gimana? Satu surat itu gimana? Tangkat tadi satu surat saja. Nah, coba lihat 10:38. Surat 10 ayat 38. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, karena ada orang-orang yang beranggapan Quran buatannya Muhammad. Ya, Ya. atau patutkah mereka berkata Muhammad membuat-buatnya? Iya, kalau Quran itu buatan Muhammad, pasti yang lain juga bisa kan? Ya. Kalau memang Muhammad bisa membuat, pasti yang lain juga bisa. Ada orang yang berkata Muhammad membuat-buatnya. Katakan, kalau memang yang kamu katakan itu benar, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah kamu buat juga sebuah surat seumpama Quran itu. Lalu panggil siapa yang kamu dapat panggil untuk membuatnya selain Allah. Kalau memang benar kata-katamu itu. Ya, jika kamu tidak bisa, berarti memang Quran bukan dibuat-buat oleh Muhammad gitu. Masa Muhammad sendirian bisa, kamu banyakkan nggak bisa? Berarti perkataanmu dusta kalau begitu. Ayat ini juga menegaskan bahwa Al-Quran bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Ya, juga sama tantangannya di surat 11 ayat 13. Surat 11 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Hmm. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah. Jika kamu memang orang-orang yang benar. Tuh, gitu. Sequran tidak bisa. 10 surat deh, nggak bisa. Satu surat juga nggak bisa. Hmm. Buatlah semisal itu gitu. Kalau Tentang nggak bisa, iya, kalau nggak bisa membuat semisal Quran, semisal hadis deh. 52 ayatnya 34. surat 52 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang yang benar. Ini hadisnya. Fal ya'tu bihaditsin mislihi in kanu sodikin. Kalau kamu nggak sanggup, coba buatlah semisal Quran. Oh, berarti hadis adalah Al-Quran. Al-Quran juga. Quran juga. Maka hendaklah mereka datangkan kalimat yang semisal Quran. Padahal ayatnya bihadisin. Datangkanlah semisal hadis. Diartikannya di sini hadis Quran. Kenapa? Kenapa hadis diartikannya Quran? Ya karena hadis itu adalah Al-Quran. Sebaik-baik hadis adalah Al-Quran. 39 ayatnya 23. Surat 39 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadits. Hadis. Allah Ya. telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Nah, jadi perkataan yang paling baik adalah Al-Quran. Al-Quran. Quran adalah ahsanal hadis. Kenapa Quran sebaik-baik perkataan? Karena Al-Quran adalah perkataannya Allah. Surah 4, 87. Surat 4 ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat.
yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Perkataan dari Allah apa? Hadis. Hadisan. Waman asdaku minallahi hadisan. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Asdaku minallahi hadisan. Hadisan dari Allah adalah Al-Quran. Karena Quran adalah ahsanal hadis, hadis yang paling baik adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran hadis yang paling baik? Karena Al-Quran perkataannya Allah. Allah. Sehingga tidak mungkin Nabi buatnya. Tidak mungkin Nabi buatnya. Surat 69:44. Surat 69 ayat 44. 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, 45. niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. 46. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Mungkin Nabi membuat-buat. Enggak mungkin kan? Tak mungkin dipotong urat tali jantungnya. Lanjut, 47. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. 48. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Quran itu benar-benar pelajaran bagi orang yang bertakwa. Dan Al-Quran itu perkataan Allah. Perkataan yang paling baik. Bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi membuat-buat sudah dipotong urat tali jantungnya. Nah, ayat-ayat yang barusan juga berarti perumpamaan. Buatlah semisal Quran, berarti membuat alam semesta. Ada orang yang bisa membuat langit bumi? Nggak ada. Nggak ada lah, gimana buatnya? Mau di mana bikinnya? Nggak Ya. mungkin, tidak mungkin ada manusia menciptakan langit bumi, alam semesta kan? Kalau nggak bisa, bikinlah satu surat saja. Nah, satu surat kan gini, Quran itu kan ada juznya. Ya. Dalam juz ada surat. Ya. Dalam surat ada ayat. Ya. Dalam ayat ada kata. Dalam kata ada Huruf. huruf. Ya, kalau Quran itu diumpamakan, itu seperti alam semesta. Di alam semesta dibagi-bagi juznya. Ada juznya. Juz itu berarti jenis makhluk hidup. Flora, fauna, manusia, jin, malaikat, bulan, bintang. Itu juznya kan? Ya. Kalau nggak bisa membuat sequran, 10 surat aja. Berarti 10 surat, 10 jenis makhluk hidup. Bisa, nggak bisa juga. Kalau nggak bisa 10, satu aja satu surat. Satu Jenis surat berarti satu makhluk satu hidup. makhluk hidup. Misalnya, coba bikin satu lalat aja gitu. Jadi satu surat itu berarti satu makhluk hidup. Makhluk. Bisa nggak kamu bikin lalat, bikin gajah, gitu. Atau bikin semut dah. Gimana sok bikin? 2273. 2273. Surat 22 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Hmm. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, Hmm. walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Gitu. Jadi satu surat itu perumpamaan. Satu surat berarti satu makhluk hidup. Seperti apa? Lalat.
sapi betina Al-Baqarah, lebah An-Nahl, manusia Al-In. Itu satu surat kan? Satu surat Al-Baqarah misalnya. Satu surat An-Nahl, satu surat Al-Insan, satu surat As-Samsi, satu surat Al-Qamar, satu surat An-Najm. Itu kan satu surat, surat bintang, surat sapi, surat manusia, surat Al-Fil, itu kan satu surat tuh. Kenapa? Karena Quran adalah perumpamaan. 17:89. Surat 17 ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi pada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Hmm. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Nyon tuh bisa ngingkar we gitu tetap ingkar lagi kan gitu ya. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Satu Quran, satu juz, satu surat, satu ayat, satu kat. Itu kan perumpamaan semua. Tetapi manusia tadi tidak menyukai kecuali ingkar. 18:54. 18 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Hmm. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Oh, udah ingkar. Paling demen bantah lagi. Ya kan? Bantah aja bisanya. Nyiun tuh bisa. Ngebantah pinter. So kamu bikin. Nggak bisa juga. Ya, udah ingkar. Bantah lagi. 2273. Nggak bisa bikin. Nyiun tuh bisa. Resepnya nggak bantah we kan. Surat 22 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi udah ya. Oh, udah Eh, yang tadi yang ya, lalat. ya, ya, lalat ya. Nggak bisa bikin lalat kan. Diganti Tuh, 2943. 2943. Hmm. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Oh, berarti yang ingkar, yang suka bantah siapa? Tidak berilmu. Nah, orang yang nggak punya ilmu. Ilmu. Orang yang berilmu mau ngerti gitu perumpamaan itu gitu. Karena orang nggak banyak ilmu atau orang itu nggak berilmu, ya bisanya Dan ngebantah atau bisanya ingkar. ingkar. Dibaca lagi 3927. Surat 39 ayat 27. 27. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya Hmm, mereka dapat pelajaran. ya gitu, ngambil pelajarannya gitu. Quran ini perumpamaan gitu supaya manusia dapat pelajaran. Dapat Siapa yang dapat mengambil pelajaran? yang berilmu. Yang berilmu tadi, makanya kudu Nah, Ji, ngaji supaya tengah tengah bantah. cok, tengah Oh, cok, tengah cok. tengah bantah. Mun ngaji pan jadi boga ilmu, mun boga ilmu jadi ngarti gitu. Usah Nanti teu ngaji jadi ngaco. ngaco. Nggak bantah gitu. Iya gitu. Nah, Berarti nu ngabantah-bantah tuh ngaco. ngaco dan teu ngarti. Ya karena ketika disuruh nerangin juga nggak bisa gitu. Iya, iya. Iya, tapi kalau membantah bisa. Terangin itu, tuh bisa gitu. Pokoknya Pokoknya nama gitu. Gitu. pokoknya nama mana salah. Nu bener kumaha teuing atuh. Gitu. Kan gitu. Mana salah. Nu bener mana teuing teh nyaho gitu. Ngabantah tapi nggak bisa nerangin. Ya kan gitu. Kalau bisa nerangin mah nggak apa-apa, berarti memang saya salah gitu. Nah, jadi ada Quran, di dalam Quran ada surat. Kalau Quran tadi kan bicaranya langit bumi, Ya, dan ufuk dan cakrawala kan, ufuk dan diri. Satu Quran. Di dalam Quran kalau nggak bisa bikin satu Quran satu surat. Satu surat itu tamsil. Tamsil satu jenis makhluk hidup. Makanya ada surat Al-Baqarah, sapi betina, ada surat An-Nahl, lebah, ada surat Al-Insan, manusia, ada surat Al-Fil, gajah, ada surat
Asamsi, matahari, ada surat Al-Qamar. Bulan, ada surat An-Najm, bintang. Satu surat, satu makhluk hidup. Dan itu pun nggak bisa manusia buat gitu. Dan perumpamaan Quran diulang-ulang. Tetapi manusia ingkar, tetapi manusia membantah. Siapa yang tidak membantah? Orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu pasti dapat mengambil pelajaran. Nah, bagian dari surat-surat adalah ayat. Bagian dari surat ada ayat. Bagian dari surat adalah ayat. Satu surat tadi menggambarkan apa satu surat? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Satu makhluk hidup. Katakanlah misalnya manusia kan? Iya. Manusia. Itu satu surat. Nah, di dalam satu surat ada ayat. Ya. Ada satu surat yang ayatnya banyak. Ada satu surat yang ayatnya dikit. Paling dikit berapa ayatnya? Paling dikit. Paling dikit. Alif lam mim. Surat yang paling sedikit berapa ayatnya? Ya. Tiga. Surat apa, Bu? Anas. Itu Kulhuwalah tuh. Qul huwallahu mah 4. Ada yang lebih dikit lagi. Al-Kautsar. Al-Kautsar 3 ayat. Surat yang paling sedikit terdiri dari 3 ayatnya. Surat yang paling banyak berapa ayatnya? Baqarah ya. Surat yang paling banyak ayatnya berapa? Al-Baqarah 286 kan? 286. Jadi sebanyak-banyaknya ayat dalam satu surat 286. Paling sedikit 3. Kalau surat menunjukkan satu makhluk hidup, berarti setidak-tidaknya sedikit-sedikitnya makhluk hidup terdiri dari 3 apa? Makhluk Tiga unsur. Satu surat, satu makhluk hidup. Dalam satu makhluk hidup ada ayat. Sedikit-sedikitnya, paling sedikit satu makhluk hidup terdiri dari 3 ayat. 3 unsur. 3 unsur. 3 unsur paling sedikit. Contohnya apa? Misalnya plankton. Plankton berapa unsurnya tubuhnya, Bu? Apa ya? Plankton ada berapa unsurnya? Ada kepalanya, ada kepalanya. Kepala, badan. Ya? Yang lebih kecil dari plankton apa namanya? Apa? Apa saja plankton? Kuman. Kuman. Kuman atau ya kuman kan? Virus. Kuman itu kalau diperbesar ada berapa itu bagian tubuhnya? 3. Badan, pala, kaki. Jadi itu doang, sedikitnya 3. 3. Iya. Badan, Yang kepala, paling kaki. badan, kepala, kaki, saking kecilnya kan? Ya. Badannya bulat, ada kakinya. Nah, apa lagi? Badan, kepala, kaki. Kadang-kadang nggak ada badannya, bulat doang, ada kakinya doang langsung. Kadang-kadang kayak rambutan gitu. Kayak rambutan tuh, kepala dan kaki ada antinanya lagi gitu. Ya 3 sedikit-sedikitnya 3 unsur. 3 bagian tubuhnya lah gitu. Nah, sebanyak-banyaknya makhluk hidup itu ada 286 bagian. Misalnya manusia kan. Itu kalau dipecah itu organ tubuh manusia jadi berapa organ tubuhnya? Di dalam kepala aja ada mata, ada hidung, ada mulut, di mulut ada lidah, ada giginya, langit-langitnya, ada tenggorokannya, ada kupingnya, ada otaknya. Otaknya dibagi lagi otak tengah, otak besar, otak kecil, otak-otak, macam-macam kan? Itu kalau dipecah semua bagiannya tuh kira-kira berapa tuh, Bu? Tulangnya sendiri,
kulitnya sendiri, Pak, daging ya. sendiri, otot sendiri, jantung. Wow, sudah pretelin tuh. Jadi banyak tuh, sabrek gitu. Ya, gitu. Ya, Jadi dalam satu surat ada ayat. ya, Ayat itu bagian-bagian dari surat itu. surat. Paling sedikit satu makhluk, 3. Ya, Paling surat. banyaknya 286. Ya. Nah, dalam Ya. satu ayat ada kalimat. Hmm, Contohnya apa? Ayatnya diambil nih. Mata misalnya, Bu. Mata kan satu ayat nih. ya, Di dalam mata bisa dipecah lagi nggak unsurnya? bisa. Retinanya misalnya. Punya. Apalagi. Perbedaannya. Nah, itu namanya kalimat. Hmm, Satu surat, beberapa ayat. Dalam satu ayat, ada lagi kalimatnya. ya. Retina, satu ayatnya. Hmm, Satu ayat, ada kalimat. Satu kalimat, ada beberapa kata. ya, Kata itu berarti unsur. Unsur retina, ada berapa molekulnya nih gitu. ya. Molekulnya berapa, jaringannya apa saja gitu, jaringannya. Hmm, Sampai ke Higgs boson, sampai ke kuark gitu, sampai terkecil gitu, Bu. ya. Sampai nggak ada lagi. Dipecah, dipecah, lama-lama nggak ada tuh. Sampai hilang gitu. Berarti kita ini nggak ada sebetulnya. Ya gitu. Itu kan makanya coba ditantang, bikin satu surat aja, satu jenis makhluk hidup. Hidup. Yang lengkap tadi, makhluk hidup minimal coba bikin plankton deh. Gitu. Plankton. Hanya 3 unsurnya. Susah juga. Nah, ayat-ayat itu ada yang di dalam diri, ada yang di cakrawala. Ya, Gitu ya. ya. Membuat satu surat berarti membuat satu jenis makhluk hidup. Hidup. Di dalam surat ada ayatnya. Di dalam ayat ada kalimatnya. Di dalam kalimat ada kata-katanya. Di dalam Ya. kata ada ada Huruf. bunyi. Ada bunyi. Hmm, A, I, U, ada bunyi. Bunyi itu Tar, ada suara suara. gitu ya. Berarti tarik. setiap benda kan ada suaranya. Ya, Nah, silakan kamu bikin kalau bisa. Ya, syaratnya nggak boleh bentrok ya, satu ciptaan dengan ciptaan yang lain. Nah, gitu ya. Nah, kalimat di dalam Quran ada jadi dalam Quran itu ada kalimat Allah, ada kalimat Rob. Kalimat itu artinya kata-kata. Nah, di dalam Quran ada kalimat Allah, ada kalimat Rob. Kita lihat ayatnya di surat 18 109. Surat 18 ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kulau kanal bahru midadal li kalimati robbi, kalimat rob. Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat rob. Rob itu tadi wujudnya apa? Hukum alam, hukum sebab, akibat. Laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat rob, kata-kata rob, kata-kata yang berkaitan dengan hukum sebab akibat. Habis lautan sebelum habis ditulis kalimat rob, walaupun ditambah satu itu tambahan sebanyak itu, berarti kalimat rob tidak habis ditulis dua Lautan. lautan. Sekarang gini aja, Kang Yodi disuruh jangan pakai laut lah tintanya. Tinta 1 liter aja. Coba nulis kalimat rob. Kalimat rob itu kalimat kata-kata yang berkaitan dengan hukum alam. Ayo, mampu menyebutkan berapa kata? Kalau kita kehabisan kata, Kata tintanya masih banyak. ada. Tidak Banyak. banyak. Sementara 2 lautan tidak cukup menulis kalimat rob. Rob. Makanya tadi ruh min amri robbi.
Karena ruh min amri robi, ilmu kamu tentang ruh sangat Iya. sedikit. Jangankan pakai 1 lautan, 1 liter tinta aja, nggak habis-habis nulis apalagi ya, kehabisan ide kita mah. Sisanya masih banyak tintanya. Masing-masing idenya keburu habis gitu. Berapa? Kalimat rob nggak ada habisnya, walaupun ditulis 2 lautan. Kalimat Allah lebih banyak lagi, 8 lautan, 3127. 3127. 3127. Ya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Hmm. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalimat Allah lebih banyak lagi. Banyak lagi. Kalimat Allah tidak akan habis ditulis 8 laut. Hutan. Dari mana dapat 8? Laut menjadi tinta ditambah 7 laut lagi. Kalimat Allah tidak akan habis ditulis 8 lautan. Kalimat itu kata-kata. Kata-kata. Kalimat yang berkaitan dengan realitas, dengan kenyataan. Tidak akan habis ditulis 8 laut. Kalimat yang berkaitan dengan hukum alam tidak akan habis ditulis 2 lautan. Berarti lebih banyak realitasnya daripada Hukumnya. hukumnya. Karena satu hukum mewakili banyak realitas. Kitas. Ya, gitu. Nah, ternyata ayat Allah atau ayat-ayat Al-Quran ada yang di dalam diri. Kalau sekarang misalnya gini, ada berapa ilmu yang berkaitan dengan manusia? Udah ketemu semuanya nggak, Bu? Yang berkaitan dengan manusia aja dulu. Apakah sudah ketemu semuanya? Belum. Belum. Katakanlah sekarang manusia diambil satu unsur tubuhnya, ilmu biologi. Apakah semua unsur biologi yang berkaitan dengan tubuh manusia sudah ketemu semuanya ilmunya? Belum. Itu juga belum. Belum lagi bicara ruhnya, belum lagi bicara jiwanya. Oh, masih banyak ilmu yang belum ketemu yang berkaitan dengan manusia. Belum lagi bicara cakrawalanya. Wah, banyak lagi, Bu. Makanya, wama utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi ilmu melainkan sedikit sekali. Kalau jadi dokter spesialis makin dikit ilmunya kan? Ada dokter hanya spesialis gigi aja, Bu. Padahal kan tubuh manusia tidak hanya gigi kan? Ya, spesialis gigi dia nggak ngerti atau tidak tahu spesialis tulang. Orang yang spesialis tulang dia juga nggak ngerti tentang jantung. Ada dokter spesialis jantung juga dia tidak paham tentang paru-paru. Itu aja baru segitu aja orang sudah terbatas kan pengetahuannya gitu. Misalnya ibu bermasalah dengan jantung, tetangga dokter gigi, mau nggak operasi jantung ke dokter gigi? Ya kan sama-sama dokter, Bu. Ya Nanti kan dicopel jantungnya. kesimpan jantungnya. Karena pengetahuannya berbeda. Makanya ilmu manusia itu sangat sedikit sekali. Ada ustadz ahli fikih, tauhidnya tidak ngerti. Ada ustadz bisa nerangin tauhid, ilmu fikihnya nggak paham kan itu ya? Iya, Ya. makanya orang mah ilmunya dikit-dikit, Bu, dikit-dikit. Jangan suka nyalahin. Karena emang orang taunya sedikit gitu. Jangan ditabrakin. Jangan ditabrakin dokter gigi sama dokter jantung. Masing-masing punya spesialis. Ibu kalau mau nanya tata cara sholat, ya ke ahli fikih. Ya kalau mau nanya tentang ketuhanan sama ahli tauhid. Sama tadi kalau sakit gigi ya ke dokter gigi dan seterusnya. Ya, Ya baik, sebentar Ibu Bapak pada keperluan sedikit. Ya, ya maka maaf ada iklan dulu bentar. Gitu ya. Mm-mm. ya ada iklan lagi. Bentar. Iya.
Ya, oke, lanjut ya. Siap, Kang. Nah, Lanjut. gitu. Jadi kalimat Allah tidak habis ditulis 8 lautan. Kalimat Rob tidak habis ditulis 2 lautan. Lautan. Nah, ruh ini tadi kan lagi bicara langit, bumi dan anfus. Jadi posisinya ruh adalah langit, bumi. Wujudnya di situ. Ruh juga berfungsi sebagai aktivator alam semesta. Ruh itu seperti aktivatornya, Bu. Ruh itu aktivator. Jiwa seperti SIM card-nya, Bu. Kartu SIM di dalam handphone ya. Ibu punya handphone baru, beli sama kartunya, Bu. Tapi handphonenya nggak ada baterainya. Gimana? Nggak bisa dipakai. Nggak ada aktivatornya. Kasih baterai baru connect kan? Ah, Ya, ruh itu seperti aktivator. Kalau dalam handphone tuh baterainya, Bu. Baterainya dari alam semesta. Nah, ruh juga nanti berkaitan dengan Asmaul Husna. Gitu ya. Nah, kita lihat ayatnya di surat 20 ayat 8. Surat 20 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. ya. Dia mempunyai Asmaul Husna. Oh, Ya, nah Asmaul Husna itu adalah aktivator alam semesta. Karena ruh adalah aktivator dari alam semesta dan merupakan Asmaul Husna yang ada di alam semesta. Jadi setiap makhluk di alam semesta itu ada aktivatornya, Bu. Ada kode apa namanya? Ada kata kuncinya gitu. Seperti orang mau masuk ke rumah, pasti ada pintunya gitu. Ada orang yang bisa berdialog, berdiskusi, bisa akur sama binatang buas, Bu. Ada nggak, Bu? Ada. Sementara orang lain mah takut, dia mah bersahabat dengan dia. Kenapa? Karena dia tahu kuncinya, tahu Asmaul Husnanya gitu. Ada orang kalau dia pepelakan, Bu, pepelakan apa ya? Kalau dia tanaman. kalau dia bercocok tanam itu mulus gitu ya. Orang nyebutnya tangannya dingin. Ya, Jadi orang itu sudah punya aktivator tumbuhan. Kok tumbuhan tuh sih gak nurut kamahin katanya. Jadi kalau dia bercocok tanam tuh subur tanamannya gitu. Kita nanam pada mati. Misalnya gitu, Bu ya. ya, Ada orang yang tangannya bersahabat dengan ternak. Kalau dia berternak tuh cepet beranaknya. Yang lain mah tuh anakan wae. Misalnya gitu, Bu ya. Nah, karena setiap makhluk hidup punya aktivator, punya Asmaul Husna. Nah, kalau kita ngerti Asmaul Husnanya, pasti connect tuh. Sehingga dikatakan barang siapa yang menjaga Asmaul Husna, dia akan masuk surga. Kenapa? Karena kemanapun akan connect, akan nyambung, Bu. Ketemu dengan si A nyambung, ketemu dengan si B nyambung, ketemu dengan binatang aja nyambung dia mah. Kenapa? Dia sudah punya kuncinya. Makanya dia selamat hidupnya gitu. Nah, kadang-kadang kita mah karena nggak punya itunya, nggak kenal Asmaul Husnanya, ketemu si A berantem, ketemu si B musuhan, ketemu si C pasea gitu yang punya. Iya. Dia belum connect, belum punya, belum apa, Asmaul Husnanya belum dapet gitu. Gitu. Nah, itu penjelasan beberapa ayat tentang sifat hayat pada Allah. Nanti juga manusia juga hidup, binatang juga hidup, tumbuhan juga hidup. Nah, bagaimana cerita hidupnya manusia, cerita hidupnya binatang, cerita hidupnya tanaman? Ya, nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya, gitu ya. Dan semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah yang maha hidup. Jadi hidupnya kita karena dihidupkan, gitu. Bukan zat hidup kita mah. Diberi hidup istilahnya. Kita mah hanya diberi hidup. Nanti hidup kita diambil sama dia, ya mati lagi kita. Dulu mah kita nggak ada, kembali tidak ada. ada. Begitu Kang Yodi, terimakasih.
Si. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Ip. Baik, eh, Ibu Bapak semuanya, alhamdulillah materi yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Syarif Hidayatullah atau Kang Ip sudah disampaikan berkaitan dengan sifat hayat. Barangkali Ibu Bapak ada yang mau bertanya, silahkan, mangga. Tidak ada? Alhamdulillah. Padang, silahkan ada yang mau bertanya. Padang ada yang mau ditanyakan atau Pak Joko, silahkan Pak Joko. Terima kasih Kang Yodi. Silahkan mangga Pak Joko. Eh, Kang Iip, eh, jadi sesungguhnya Asmaul Husna itu tidak hanya ya selama ini di pengetahuan kita itu kan Asmaul Husna itu miliknya Allah. Tapi saat ini berarti Asmaul Husna itu sebenarnya karena Allah itu ada di dalam diri kita, artinya Asmaul Husna itu juga ada di dalam setiap diri manusia ya Kang. Iya. Makhluk hidup Asmaul lah maksudnya. Ya, Asmaul Husna itu apa artinya secara bahasa? Asma itu apa artinya? Asma. Nama, Nama-nama yang Nama yang baik. Nama-nama. Kalau yang satu nama itu ismun. Ya, Kalau asma itu bahasa nama-nama. jamak. Nama-nama. Husna itu kalau baik Hasan. Hasan baik. Kalau husna itu lebih dari baik, Pak. Oh, lebih dari Itu baik. lebih dari baik, terbaik itu. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Asmaul Husna, nama-nama dia yang paling. Baik. Baik. Nah, di ayat lain coba dibaca yang menjelaskan Asmaul Husna. Misalnya di surat 7, 180. Surat 7 ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Walillahil asmaul Husna. husna. Asmaul husna. Asma itu nama-nama yang baik. Adam diajarkan semua nama. Diajarkan semua nama. Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang yang namanya Kusir? Iya. Pernah ketemu orang yang namanya Kusir? Pernah. Ketemunya juga sama kusir. Kusir itu apa sih? Ya, pengendali. Pengendali kuda supaya baik jalannya. Iya. TikTok. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Kok duduk di muka sih? Musik kan nggak sopan. Iya. Di samping Pak Kusir. Kusir itu nama bukan? Ah, bukan. Bukan. Nama, Kusir nama, itu nama. nama. Nama, iya. Nama sebuah apa? Nama sebuah Profesi. pekerjaan, bukan nama Profesi. sebuah orang. Nama sebuah pekerjaan. Ya, iya. Orang yang pekerjaannya narik delman. Namanya Kusir. Kusir adalah sebuah nama. Nama. Profesi. Setiap nama berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan. Jadi ada nama yang kaitannya dengan pekerjaan. Oke? Ada juga nama yang berkaitan dengan sifat atau sikap. Contohnya, misalnya Bapak Ibu datang ke Tasik. Di Tasik ada nggak orang yang namanya Kasep? Ada. Hah? Kasep ada. Itu Nenek Eli kalau Kasep. dia manggil anak kecil tuh Kasep, Kadil, Kasep, Kadil, Kasep, Gelis. Kasep, Geli, Kasep, Kadil. gelis. Cek si budak teh aing mah da lain Kasep, nenek aing mah ngaranna lain Kasep, Ujang. Gelis, Kasep, Gelis itu nama sebutan berhubungan dengan Eh,
Sifat. Sifat ya. Hadir Kasep. Hadir gelis walaupun nama aslinya bukan Kasep. Iya. Tapi itu nama juga, nama panggilan karena anaknya Kasep. Satu anaknya Laki-laki, gelis gitu ya. perempuan. Ya. Jadi ada nama berkaitan dengan sifatnya, ada nama yang berkaitan dengan pekerjaannya, ada nama yang berkaitan dengan Tidak karakternya. berkaitan dengan sifatnya ada Kang. Apa contohnya, Pak? Musyrikin padahal dia tidak musyrik. Musyrikin kan perbuatan. Ya, tapi orangnya tidak musyrik. Oh, namanya musyrikin. Iya. Ada orang namanya Muhammad, kelakuannya orang bodol, kumaha teh. Yes, Ya, ya namanya Kasep tapi goreng patut. Ya kan gitu. Jadi gini, Asmaul Husna. Jadi Allah mempunyai Asmaul Asmaul Husna. Nah, asma itu berkaitan dengan sifat. Bisa. Berkaitan dengan zat. Bisa. Berkaitan dengan pekerjaan. Bisa. Pertanyaannya, adakah di alam semesta ini yang bukan pekerjaannya Allah? Ya. Tidak ada. Tidak ada loh, semua makhluk ciptaan Allah. Semua makhluk juga perbuatannya Allah. Nah, setiap perbuatan ada Nama nama. Jadi berapa banyak nama Allah? banyak. 99. Berhingga Sebanyak makhluk. 99. 99 itu bukan Asmaul Husna, Bukan. tapi Ismun. Ismin asma'ihi. Ismun itu satu. Nah, konteksnya kan gini. Innalillahi, sesungguhnya bagi Allah, tis'in wa tis'ina isman gitu. 99 isman. 99 nama. Isman itu nama. Kalau asma nama. Supaya isman jadi asma gimana caranya? Jadi double. Contoh bedain mana isman, mana asmaul husna. Contohnya ya, suratnya 39, Kang. Contoh. 39. Ayatnya itu Az-Zumar ya. Bukan 39, 59, 23. 59, sorry. 23. Ini Isman, contoh Isman jadi asma ya kan? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Malik Isman. Al-Qudus Isman. Al-Qudus Isman. As-Salam Isman. Al-Mu'min Isman. Al-Muhaimin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Nah, ini Isman. Nah, lanjut 24-nya. 24-nya apa lagi? Huwal Kholik. Ini Isman nih. Al-Kholik. Al-Bari Isman. Al-Musawwir. Al-Musawwir Isman. Lahu baginya Asmaul Husna. Jadi setelah disebut Isman, disebut lagi dia juga punya Asmaul Husna. Gitu kan? Iya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal Azizul Hakim. Hakim juga Isman. Enggak. Azizul Hakim. Asmaul Husna. Dua. Udah double. Azizul Hakim. Aziz dan Hakim. Perkasa bijaksana. Ghaniyun Hamid. Afuun Ghafur. Itu sudah jadi Asmaul Husna. Kalau dipisah, masalah enggak? Enggak. Misalnya gini. Ada orang yang punya sifat perkasa, tapi tidak bijaksana. Baik nggak? Nggak baik. Nggak baik. Perkasa, tapi nggak bijaksana. Bijak sini. Yang ada bujuk sana, bujuk sini. Bijak sana, bijak sini. Jadi tidak Asmaul Husna jadinya. Yang Asmaul Husna Azizul Hakim. Perkasa dan bijaksana. Ada orang yang bijaksana, tapi lemah. Nggak bisa.
Nggak Kan baik Asmaul juga. Husna. Mager tapi nggak punya kekuatan. Ya katinca ku batur. Ya. Gagah tapi galak. Itu bener lagi. Udah perkasa, bijaksana. Nah, itu namanya Asmaul. Husna. Nah, Nah, Goniyun Hamid. Amin. Goniyun kaya. Ya, Hamid. Hamid terpuji. dermawan. Dermawan. Terpuji. Ada Kaya. orang kaya. Pelitnya kayak Haji Arni. Siapa Dasar itu, Kak? turun aja kan nggak baik. Kaya pelit ya. Gitu. Ya, makanya supaya husna gimana? Goniyun Hamid. Amin. Kaya dermawan gitu. Ya. Dermawan tapi miskin. Merenawan atuh. Itu biasa merenawan gitu. Makanya Goniyun Hamid gitu. Azizul Hakim. Hakim. Wah. Gofurun Hakim. Rahim. Amin. Itu namanya Asmaul Husna. Hmm. Jadi kalau yang satu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ini isman, namanya dia, pencipta. Al-Bari itu di sini yang mengadakan, yang membentuk rupa. Ini baru isman satu. Nah, ketika double jadi husna gitu. Allah menciptakan yang baik. Juga Ya. menciptakan yang buruk. Allah menciptakan surga, menciptakan juga neraka gitu. Al-Khaliq itu dua kemungkinan, mencipta baik buruk, benar salah, langit bumi itu kan, terang gelap. Jadi isman tuh bisa dua itunya, apa namanya tuh objeknya gitu, Bu. Nah, kalau husna itu udah pasti positifnya gitu. Allah punya Asmaul Husna. Asma itu berkaitan dengan pekerjaan salah satunya. Dan tidak ada makhluk di langit dan di bumi kecuali itu pekerjaannya Allah. Kalau itu bukan isman, pasti Asmaul Husna gitu. Berarti sebanyak apakah asma Allah? Ya sebanyak makhluk ciptaannya. Kenapa disebutkan ismannya Allah itu ada 99? Itu baru ismannya loh, baru ismannya itu. 99. Kan angka unlimited, QQ tuh. Emang ada angka setelah 9? Nggak ada. Nggak ada. 9 tuh angka sempurna. 9-nya double lagi. 99. Berarti sebetulnya nama Allah tak terhingga. Angka 9 itu aneh. Bin ajaib. Nggak ada habisnya, Pak. Dibagi berapapun tetap 9. 1 kali 9 berapa? 9. 1 kali 9, 9. 9 kali 2, 18. 18. 1 dan 8 berapa? 9. 9. 9 kali 3, 27. 27. 2 dan 7, 9. 9. 9 kali 4, 36. ya? 36. 36. 3 dan 6, 9. 9. 9 kali 5, 45. 45. 4 dan 5, 9. 9. 9 kali 6, 63. 63. 6 dan 3, 9. 9 kali 7, 9 kali 3. 3. ya? Berapa? 5. 9 kali 6, 54. 9 kali 7, 63. Perkaliannya. Iya, 9 kali 7, 60. 3. 6 dan 3, 9. 9. 9 kali 8, 72. 72. 7 dan 2, 9. 9. 9 kali 9, 81. 81. 8 dan 1. 9. Lah 9. 9 mau ke mana-mana. 9 mah angka habis. 9 kali 10. 9 kali 10. 50. 9 dan 0. 9. 9 juga. Ayo, kali berapa? 9 menunjukkan angka tak terbantah. Jadi nama Allah sebetulnya tak terbatas. Sebanyak makhluk ciptaannya. Asmaul Husna ketika namanya double. Lebih baik lagi namanya Husna gitu. Azizul Hakim Husna. Ghafurur Rahim Husna. Goniyun Hamid Husna gitu. Kalau satu belum jadi Husna gitu. Kasep itu baru nama. Kasep tapi judes. Pagar.
Pinter. Pinter bagus nggak, Bu? Pintar. Bagus. Bagus. Pinter Jadi tapi jelek. sombong. Hmm. Jadi Jadi jelek. jadi jelek, jadi bukan husna lagi. Pinter misalnya, jujur. Ah, kan gitu ya. Ya. Pinter, jujur. Seperti Musa dan Harun gitu ya. Banyak. Kalau husna itu supaya supaya jadi baik gitu. Apa tadi pertanyaannya Pak Joko teh? Sifatnya ada di Eh, Allah, apakah ada di manusia? iya, di dalam kan manusia juga kan ciptaan Allah. Iya, Ya. iya, Di dalam diri manusia ada nggak sifat-sifat Allah? ada, Ada. Ada. Wujud ada, ada. walaupun sementara. Sementara. Ya, sifat apa lagi? Kudrot, kuasa. Rahman Rahim. Ada, walaupun sementara. Kudrot, irodat, ada nggak? Ada. Ada kehendak. Ya, Ilmu, ada nggak sifat ilmu dalam diri manusia? Ada. Ada. Ada ilmu, hayat, sama, basor, kalam nih, ngocoblak kan kalam nih, ngocoblak nih. Jadi Coba. ada sifat-sifat Allah yang ada dalam diri manusia, tapi sifat itu sementara, Sementara. kuasanya sementara, kehendaknya sementara, ilmunya juga sementara, bisa leungit deui ke paraho deui lah leungit deui, teu inget deui bisa. Perasaan kamari geus apal, geus inget kunaon poho deui nya, heueuh eta. Emang kan pengetahuan manusia mah sementara. Nyaho ge kadang-kadang sakedeung, isuk poho deui gitu. Susah masuk, cepat Ya, keluar. sih, seperti belajar udah tua begini, hese ngarti babari poho. Ya, itu betul kan? Iya gitu. Karena ilmunya manusia juga karena diberi ilmu. Ya, kalau dicabut mah hilang lagi, Pak. Ya, ya. Jadi dalam diri manusia juga ada sifat-sifat Allah. Allah. Tapi sifat itu sifatnya sementara saja. Sementara. Hidupnya sementara, adanya sementara, mendengarnya juga sementara. Udah tua mah kadang-kadang nggak jelas pendengarannya, Pak ya. Gitu. Gitu, Pak. Makanya Allah yang maha, manusia mahanya ya hanya ciptaannya lah. Karena itu tidak boleh manusia mengaku dirinya Tuhan. Bukan ciptaan Tuhan, iya. Bukan Tuhan manusia. Manusia nggak bisa menciptakan apa-apa. Iya, tidak. Yang pencipta itu Al-Khaliq Allah. Manusia mencipta ya niru aja sementara. Menciptakan Membuat. lagi, membuat, mengadakan. Merangkum. Hanya merangkum aja, ngerangkum, nyusun gitu. Menciptakan comro, bukan menciptakan, sampun nanges aya, oncom nanges aya. Mengolah. Hanya mengolah aja. Nah, Makanya tugas manusia mah khalifah fil ardi. Hanya mengelola, mengolah barang yang sudah ada. ada. Bukan menciptakan mual bisa. Menciptakan satu ekor lalat aja nggak bisa. Gitu. Pak Joko bisa menciptakan kue bolu. Membuat. Nggak bisa, bisanya mengolah, membuat. Mengolah sih bisa, Masak. mengolah mah bisa. Kenapa gandumnya udah ada, gulanya udah ada, minyaknya udah ada, menteganya hanya mengolah aja manusia. Bukan sebagai pencipta, kholako. Kholik kan hanya sifat Allah gitu. Walaupun manusia menciptakan sesuatu, sebetulnya bukan menciptakan, tapi menemukan. Barangnya udah ada, soalnya barangnya mah gitu. Menemukan ini, penemu. Makanya namanya penemu. Ada berapa rumus di alam semesta? Ada berapa realitas di alam semesta? Jika Allah disebutkan 2.700 kali, berarti ada 2.700 realitas. Kalau kata Rob diulang berapa kali? 500, berarti 500 hukum alam, Pak. Coba cari aja. Segitu banyak hukum alam di alam semesta. Kita hanya baru beberapa kan? Tahu beberapa aja. Makanya tadi pengetahuanmu hanya sedikit saja. Masih banyak ilmu yang belum kita tahu. Kita mah manusia mah bodoh. Teu naon. Tapi bodoh kudu alewoh. Entong bodoh katotoloyoh. Ya. Bodoh kudu alewoh. Entong bodoh katotoloyoh. Itu bahasa apa Pak Joko? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Kalau kita nggak ngerti ya mesti belajar gitu. Jangan bodoh terus nggak mau tahu gitu.
nggak mau tahu, sabodo teuing. Gitu. Masa bodoh Iya. tuh. Iya, jangan masa bodoh. Masa bodoh sih. Ya, belajar kudu, ya. Nyari ilmu kudu, tapi jangan merasa diri Pintar. ya, belajar mah terus aja gitu. Nggak ada ujungnya, Pak, gitu ya. Iya. Kata Imam Al-Ghazali gitu, tanda orang pinter, orang yang merasa dirinya bodoh. Tuh. Bodoh. Kenapa ketika orang merasa dirinya bodoh, maka dia akan mau belajar. Belajar. Ketika orang merasa dirinya pinter, udah nggak mau belajar lagi kan? Iya. Ya belajar mah kepada siapapun, Pak. Belajar itu kepada siapapun. Kenapa? Karena ilmu Allah dititipkan kepada semua makhluk hidupnya. Dititipkan kepada semua manusia. Ketemu dengan tambal ban, pasti ada ilmu di situ. Ketemu dengan tukang sol sepatu, pasti ada ilmu di situ. Ketemu dengan pemulung, pasti ada ilmu di situ. Ketemu dengan siapapun, pasti ada ilmu yang bisa kita dapat dari situ gitu. Sok aja ketemu dengan siapapun. Apa ilmu yang bisa saya dapat dari dia? Ketika kita dipertemukan dengan orang lain, siapapun itu, pertanyaannya, apa maksud Allah mempertemukan kita dengan dia? Pelajaran apa yang bisa saya ambil dari dia? Betul nggak? Ya. Ya. Lihat cacing, belajar ulet. Lihat ulet, belajar cacing. Namanya aja ulet. Tahu ulet? Iya, Ya. Ulet itu apa artinya? ulet. Giat. Giat. Tekun. Tekun. Pun. Iya, lihat ulet, belajar tekun gitu. Lihat pohon, belajar teguh. Ya, lihat batu, belajar kuat. Lihat air, belajar mengalir. Gitu. So, lihat apapun, pasti ada pelajarannya. Belajarlah mengalir seperti air. Belajarlah kokoh seperti gunung. Belajarlah kuat seperti besi. Belajarlah lembut seperti angin gitu. Kepada siapapun. Iya, belajarlah sabar. Belajarlah ulet seperti Bapak Ibu ketemu sama tukang sapu taman. Ya, misalnya. Si tukang sapu taman itu tahu nggak kalau besok bakal balak lagi di situ? Tahu. Terus dia putus asa. Ah, percuma disapukan Tidak. guys. Kalau pada daun deui, gitu nggak? Iya. Untuk tos asa mau kenging artos. Ya kan nggak ada tukang sapu bilang begini. Ah, percuma disapuin juga besok akan balak lagi. Gitu nggak? Enggak, nyapu mah Enggak. nyapu isuk balak ya sapu deui, isuk balak ya sapu terus gitu. Jadi pecat. Ya udah. Ya nggak dipecat. Nggak, artinya kan ada pelajaran sikap di situ. Iya. Berbuat mah berbuat aja gitu. Masalah besok ayah runtah deui sapukeun deui we gitu. Kan gitu ya. Ya. Artinya kan gini tadi. Ilmu Allah ada pada semua manusia. Ketika kita bertemu dengan manusia siapapun dia, pasti ada ilmu Allah yang dititipkan di situ gitu. Bertemu ibu belajar sabar ya. Bertemu bapak belajar gigih bekerja kan gitu ya. Semuanya ada sikap. Ketemu copet belajar apa, Pak? Sabar. Ketemu copet belajar nyopet. Ketangkasan kan. Ya, Waspada Belajar ya. ketangkasan. belajar waspada, belajar ketangkasan. Kalau nggak tangkas ketahuan duluan. Ya. Ya selalu ada. Lihat binatang aja pasti ada pelajarannya, Bu. Lihat binatang aja ada pelajarannya gitu. Lihat ayam gitu. Ada ayam yang apa namanya? Belajar kasih sayang itu. Ayam tuh induk ayam. Hayam wainya ke anak nanya. Masa manusia tidak sayang sama anaknya gitu. Lebih jahat dari binatang. Ada suami bunuh anak istrinya dicor. Aduh, imam manusia atau apa ya? Gitu Pak Joko. Ya, Asmaul Makasih Husna Kang. ada di mana-mana ya gitu. Iya. Kita bisa belajar kepada siapapun, kepada apapun, dimanapun, kapanpun. Itu ayatnya ikro, 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 ikro. Bacalah, 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 bacalah gitu. Yang menciptakan gitu.
Gitu. Halo, gimana Nenek? Ya. Nek, Ya, sehat? ya, ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Zikirnya orang mukmin itu alhamdulillah. 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 Ya, fasabih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memujinya. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. 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 Nggak Ala ada kulli ya, hal. nggak ada yang buruk lagi bagi dia, Mas. Semuanya juga. Ya, Baik. perbuatannya Allah, Bu. Hmm. Perbuatannya Allah. Allah. Dan aya Dicaci. bebannya Kang. Ya, Dan tentu aya beban gitu. Alhamdulillah ala jadi kulli Hamzah hal. itu selalu optimis kan, selalu bersyukur aja. Dicaci alhamdulillah, dipuji alhamdulillah, Bu. Dijahatan alhamdulillah, di bageran alhamdulillah. Semuanya diambil hikmahnya gitu. Iya. Itu mah sudah aman damai. Nah, namanya Ahmad. Ahmad secara bahasa itu kan Ahli artinya madang. Hah? Ahli madang. Madani. Ahmad itu aku memuji gitu. Ahmadu aku memuji. Makanya namanya Ahmad. Muhammad. Karena selalu memuji jadi Muhammad, jadi Terpuji. terpuji gitu. Bukan Ahmad ahli madang gitu ya. Ya udahlah gitu aja ya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Masa nggak ada? Udah. Ayo. Beli ada? Beli? Ya, nggak ada. Tuh Mangga Kang mau. Adang tuh kesini nanya. Mm-mm. Kang Adang mau nanya. Ah, ngalemparkeun ka Abdi batur. namanya ngiringan ngawas nage moal naros. Oh, absen Ngalemparkeun wae, cina absen wae Kang Adang. ngalemparkeun ka batur. Ada Padang nu jadi Pangandaran eta. Sanes. Oh, sana. Jadi cabis. Oh, di Ciamis. Ciamis mah tebih ka Pangandarannya. 63 kilo. Oh, tebih kene mun mapah. Begitu percanten ukur. Oh, mun mapah teh gempornya sih kanenya. Gempor 63 kilo mah itu. Ah, sakedap ngan sajam naik mobil. Aya nu langkung enggal Kang Ip lewat gunung janten ti Cikopo kebangun ke apa Banjar Anyar muncul di Selasari bentenna selisihnya 1 jam sareng jalan anu biasa dianggo. Nu normal. Heeh. Tapi ka gunungna aya jalan. Di jalannya langkung sae. Bung Oh, sekit jalan tinggal dibuka, Oh, tinggal jalan dibuka. jalan enggal kene. Mohon Oh, gitu. Hawa nyobian kah? seueur deui objek wisata di luhurna. Oh, gitu. Caket atuh nu ka Mekah ge Wow. naik sepeda dugi. Iya, jalan-jalan nu biasa mah emang panjangnya luak leok pisannya. Iya, iya. Jasa wisata itu sedot madu, Oh, ada wisata. kampung madu, Nah, Aku seueur nu di madu di dinya. seueur. Heeh. Jadi sedot, Disedot madu. sedot madu. Iya.